Kisah lahirnya Xbox, Microsoft melawan raja-raja dunia game 6. Pada akhir tahun 1990-an, dunia video game sedang mengalami perubahan besar. Selama bertahun-tahun, industri ini dikuasai oleh dua nama besar, yaitu Nintendo dan Sony. Nintendo dikenal sebagai pelopor yang melahirkan karakter-karakter legendaris seperti Mario dan Zelda, sementara Sony berhasil mengguncang dunia melalui PlayStation yang langsung menjadi fenomena global. Di tengah persaingan sengit itu, hampir tidak ada yang membayangkan bahwa sebuah perusahaan perangkat lunak komputer akan ikut terjun ke medan pertempuran. Microsoft dikenal sebagai raksasa di dunia komputer pribadi. Sistem operasi Windows digunakan di hampir setiap kantor, sekolah, dan rumah di berbagai penjuru dunia. Namun, perusahaan ini sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam membuat konsol game. Banyak orang percaya bahwa Microsoft akan tetap fokus pada bisnis komputer. Tetapi di balik layar, muncul sebuah ancaman yang membuat para petinggi Microsoft mulai khawatir. Ancaman itu bernama PlayStation. Ketika Sony meluncurkan PlayStation pertama pada tahun 1994, kesuksesannya memang sudah mengesankan. Namun saat Sony mulai mengembangkan penerusnya, PlayStation 2, Microsoft melihat sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar konsol game. PlayStation 2 dirancang bukan hanya untuk bermain game. Konsol itu mampu memutar DVD, menjalankan berbagai aplikasi multimedia, dan memiliki kemampuan komputasi yang semakin canggih. Beberapa petinggi Microsoft bahkan mulai bertanya-tanya, bagaimana jika suatu hari nanti sebuah konsol dapat menggantikan fungsi komputer rumahan? Pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun bagi Microsoft, jawabannya sangat menentukan masa depan perusahaan. Jika ruang keluarga yang selama ini dikuasai komputer Windows perlahan digantikan oleh konsol hiburan Sony, maka dominasi Microsoft di dunia teknologi bisa saja ikut terancam. Di saat banyak orang melihat PlayStation hanya sebagai mesin permainan, Microsoft melihatnya sebagai calon pesaing komputer pribadi. Karena itulah, sekitar tahun 1998, sekelompok kecil insinyur Microsoft mulai mendiskusikan sebuah ide yang dianggap sangat berani. Mengapa Microsoft tidak membuat konsol game sendiri? Ide tersebut berasal dari beberapa anggota tim DirectX, teknologi grafis yang digunakan banyak game PC berbasis Windows. Mereka percaya bahwa pengalaman Microsoft dalam membuat perangkat lunak dapat dimanfaatkan untuk menciptakan konsol yang sangat kuat. Awalnya proyek itu hanyalah pembicaraan kecil di ruang rapat. Tidak ada anggaran besar. Tidak ada tim khusus. Bahkan sebagian eksekutif Microsoft menganggap ide tersebut terlalu berisiko. Pasar konsol saat itu terkenal sangat sulit ditembus. Nintendo telah bertahan selama puluhan tahun. Sony sedang berada di puncak kejayaan. Sega masih memiliki basis penggemar yang besar. Mengapa Microsoft harus masuk ke industri yang belum pernah mereka kenal? Namun tim kecil itu tidak menyerah. Mereka mulai menyusun konsep sebuah konsol yang berbeda dari para pesaingnya. Alih-alih menggunakan arsitektur khusus seperti konsol lain, mereka ingin membangun mesin yang lebih mirip komputer pribadi. Dengan begitu, para pengembang game akan lebih mudah membuat permainan untuk platform baru tersebut. Ide ini terdengar revolusioner. Karena menggunakan teknologi yang mirip PC, Xbox nantinya akan memiliki prosesor yang jauh lebih kuat dibanding sebagian besar konsol pada masanya. Proposal proyek akhirnya sampai ke meja Bill Gates. Sebagai pendiri Microsoft, Bill Gates memahami betul ancaman yang datang dari PlayStation. Ia menyadari bahwa jika Microsoft tidak ikut bersaing di ruang keluarga, masa depan perusahaan bisa berubah. Namun keputusan untuk memasuki industri game tetap bukan hal yang mudah. Biaya pengembangan konsol mencapai miliaran dolar.
tidak ada jaminan konsumen akan membeli produk buatan Microsoft. Jika gagal, kerugian yang dialami perusahaan bisa sangat besar. Setelah melalui berbagai diskusi panjang, Bill Gates akhirnya memberikan lampu hijau. Microsoft resmi memulai proyek pembuatan konsol game pertama mereka. Nama proyek tersebut sederhana: Xbox. Nama itu berasal dari teknologi DirectX yang menjadi fondasi grafis Windows. Huruf X melambangkan DirectX, sementara kata box menggambarkan perangkat berbentuk kotak yang akan menjadi pusat hiburan digital. Tim pengembang kemudian bekerja siang dan malam. Mereka harus membangun semuanya dari nol. Tidak hanya perangkat keras. Mereka juga harus menciptakan sistem operasi, controller, layanan daring, hubungan dengan para pengembang game, hingga strategi pemasaran yang mampu menantang dua raksasa yang telah lebih dulu menguasai pasar. Banyak pihak di luar Microsoft menertawakan proyek tersebut. Beberapa analis mengatakan Xbox hanya akan menjadi eksperimen singkat. Ada yang memperkirakan konsol itu tidak akan mampu bertahan lebih dari satu generasi. Namun sejarah seringkali berpihak kepada mereka yang berani mengambil risiko. Microsoft tidak sedang mencoba menjadi perusahaan game biasa. Mereka ingin mengubah cara orang memainkan video game. Mereka ingin menghadirkan kekuatan komputer ke ruang keluarga. Dan tanpa disadari siapapun saat itu, proyek yang lahir karena rasa khawatir terhadap PlayStation akan berkembang menjadi salah satu merek konsol terbesar sepanjang sejarah. Perjalanan Xbox baru saja dimulai. Tantangan sesungguhnya masih menanti di depan, mulai dari peluncuran konsol pertamanya, persaingan langsung melawan Sony dan Nintendo, hingga lahirnya berbagai inovasi yang mengubah industri video game selamanya. Xbox pertama, Microsoft menantang PlayStation 6. Setelah bertahun-tahun melakukan pengembangan secara diam-diam, Microsoft akhirnya siap memperkenalkan konsol pertama mereka kepada dunia. Proyek yang sebelumnya hanya dianggap eksperimen kini berubah menjadi kenyataan. Namun tantangan yang menanti jauh lebih besar daripada sekadar membuat sebuah konsol. Microsoft harus meyakinkan jutaan pemain bahwa perusahaan pembuat Windows mampu menciptakan mesin game yang layak bersaing dengan PlayStation dan Nintendo. Bukan tugas yang mudah. Saat itu, Sony sedang menikmati kesuksesan luar biasa melalui PlayStation 2. Penjualannya meningkat sangat cepat di berbagai negara. Para pengembang game berlomba-lomba merilis judul baru untuk platform tersebut. Sementara itu, Nintendo juga meluncurkan GameCube dengan berbagai karakter ikonik yang telah dicintai selama puluhan tahun. Microsoft benar-benar datang sebagai pendatang baru. Tidak memiliki maskot terkenal. Tidak memiliki sejarah panjang di dunia game. Tidak memiliki basis penggemar konsol. Yang mereka miliki hanyalah teknologi dan keberanian. Pada ajang Consumer Electronics Show tahun 2001, Microsoft akhirnya memperlihatkan Xbox kepada publik. Penampilannya langsung mencuri perhatian. Bentuknya jauh lebih besar dibandingkan konsol lain. Warna hitam dengan logo huruf X berwarna hijau memberikan kesan futuristik sekaligus garang. Di bagian tengah, terdapat simbol Xbox yang kemudian menjadi salah satu logo paling dikenal dalam industri video game. Beberapa bulan kemudian, menjelang peluncuran resmi, Bill Gates bahkan tampil di atas panggung bersama pegulat profesional terkenal, Dwayne "The Rock" Johnson. Acara tersebut menunjukkan bahwa Microsoft benar-benar serius memasuki industri hiburan. Mereka ingin Xbox tampil berbeda. Lebih berani. Lebih modern, dan lebih dekat dengan kalangan remaja serta dewasa. Pada tanggal 15 November 2001, Xbox resmi diluncurkan di Amerika Utara. Antusiasme masyarakat langsung terlihat. Ribuan orang mengantre di depan toko sejak malam sebelumnya.
Meski tidak sebesar peluncuran PlayStation 2, Xbox berhasil mencuri perhatian dunia. Salah satu alasan utamanya adalah spesifikasi perangkat keras yang sangat mengesankan. Xbox menggunakan prosesor buatan Intel dan chip grafis dari Nvidia, kombinasi yang membuatnya menjadi salah satu konsol paling bertenaga pada masanya. Selain itu, Xbox juga dilengkapi hard disk internal. Fitur ini sangat revolusioner. Saat sebagian besar konsol masih menggunakan memory card untuk menyimpan data permainan, Xbox sudah memiliki penyimpanan bawaan yang jauh lebih praktis. Pemain dapat menyimpan progres, mengunduh konten, bahkan menyalin musik ke dalam konsol. Semua itu terasa seperti teknologi masa depan. Namun kekuatan perangkat keras saja tidak cukup. Microsoft membutuhkan sebuah game yang mampu membuat orang membeli Xbox. Jawaban itu datang melalui sebuah proyek dari studio Bungie. Game tersebut berjudul Halo Combat Evolved. Tidak ada yang menyangka bahwa Halo akan menjadi fenomena global. Pemain berperan sebagai seorang prajurit super bernama Master Chief yang bertempur melawan aliansi alien bernama Covenant. Dengan dunia yang luas, kecerdasan musuh yang mengesankan, serta sistem tembak-menembak yang sangat halus, Halo langsung mendapat pujian dari media dan pemain. Banyak orang membeli Xbox hanya untuk memainkan Halo. Master Chief pun berubah menjadi ikon baru Microsoft, setara dengan Mario milik Nintendo atau Kratos milik PlayStation. Halo tidak hanya menyelamatkan Xbox. Game tersebut juga mengubah standar permainan tembak-menembak di konsol. Kontrol analog yang sebelumnya dianggap kurang cocok untuk game FPS kini terbukti mampu memberikan pengalaman bermain yang nyaman. Banyak game setelahnya mengikuti formula yang diperkenalkan Halo. Kesuksesan Halo memberikan kepercayaan diri bagi Microsoft. Namun mereka belum puas. Microsoft ingin menghadirkan sesuatu yang bahkan belum pernah benar-benar berhasil diwujudkan oleh perusahaan lain. Mereka ingin membuat layanan bermain game melalui internet. Pada tahun 2002, Microsoft memperkenalkan Xbox Live. Saat itu, bermain secara daring di konsol masih sangat terbatas. Sebagian besar pemain hanya bisa bermain bersama menggunakan satu layar atau melalui jaringan lokal. Xbox Live mengubah semuanya. Kini pemain dapat bertanding dengan orang lain dari berbagai kota, bahkan berbagai negara. Mereka bisa berbicara menggunakan headset, mengunduh pembaruan, melihat daftar teman, hingga mengikuti pertandingan kompetitif secara langsung. Konsep yang kini terasa biasa itu pada awal tahun 2000-an merupakan sebuah revolusi. Xbox Live menjadi salah satu layanan daring terbaik pada masanya dan menjadi fondasi penting bagi perkembangan industri game modern. Meski demikian, perjalanan Xbox generasi pertama tetap tidak mudah. Penjualannya memang cukup baik, tetapi masih berada di bawah PlayStation 2 yang mendominasi pasar. Microsoft bahkan mengalami kerugian miliaran dolar karena biaya produksi Xbox sangat tinggi. Namun perusahaan tidak menganggapnya sebagai kegagalan. Mereka melihatnya sebagai investasi jangka panjang. Yang terpenting, Xbox berhasil membangun komunitas pemain yang setia. Nama Xbox mulai dikenal di seluruh dunia. Halo menjadi salah satu waralaba terbesar dalam sejarah video game. Dan Xbox Live mulai menunjukkan bahwa masa depan industri game akan berada di dunia online. Semua pengalaman itu menjadi bekal berharga bagi Microsoft. Mereka telah belajar bagaimana membuat konsol. Mereka telah memahami apa yang diinginkan para pemain. Kini saatnya melangkah ke generasi berikutnya. Generasi yang tidak hanya membuat Xbox mampu bersaing dengan PlayStation, tetapi juga melahirkan salah satu persaingan paling sengit dalam sejarah video game antara Xbox 360 dan PlayStation 3. Xbox 360, puncak kejayaan dan persaingan terbesar dengan PlayStation 5.
Setelah memperoleh pengalaman berharga dari Xbox generasi pertama, Microsoft menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi hanya menjadi pendatang baru. Jika ingin benar-benar menantang dominasi Sony, mereka harus bergerak lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih berani. Maka lahirlah sebuah proyek yang kemudian mengubah sejarah Xbox. Proyek itu bernama Xbox 360. Microsoft mengambil keputusan yang sangat berani. Mereka meluncurkan Xbox 360 hampir 1 tahun lebih awal dibandingkan PlayStation 3. Strategi ini bertujuan memberi para pengembang waktu untuk membuat game dan membangun komunitas pemain sebelum Sony memasuki generasi baru. Keputusan tersebut terbukti sangat tepat. Pada akhir tahun 2005, Xbox 360 resmi dirilis. Antrean panjang kembali terlihat di berbagai toko elektronik. Para gamer penasaran dengan konsol baru yang menawarkan grafis definisi tinggi atau high definition, sesuatu yang saat itu masih tergolong baru. Xbox 360 tampil dengan desain yang lebih ramping, lebih modern, dan jauh lebih elegan dibandingkan pendahulunya. Namun bukan desain yang membuat konsol ini begitu sukses. Yang membuat Xbox 360 dicintai jutaan pemain adalah pengalaman bermain yang luar biasa. Microsoft terus mengembangkan Xbox Live hingga menjadi layanan online terbaik pada masanya. Pemain kini dapat mengunduh demo game, membeli permainan digital, mengobrol dengan teman menggunakan voice chat, membuat daftar pencapaian atau achievements, hingga bermain bersama orang-orang dari seluruh dunia. Fitur achievements menjadi salah satu inovasi yang sangat berpengaruh. Setiap pemain memiliki target tambahan di luar menyelesaikan permainan. Mengalahkan bos tertentu. Menyelesaikan misi tanpa kalah. Mengumpulkan seluruh koleksi. Semuanya memberikan poin yang dapat dipamerkan kepada teman-teman. Konsep sederhana itu membuat jutaan pemain menghabiskan waktu lebih lama di setiap game. Di sisi lain, Microsoft juga menghadirkan berbagai game eksklusif yang berkualitas tinggi. Halo 3 menjadi salah satu peluncuran game terbesar sepanjang sejarah. Jutaan kopi terjual hanya dalam waktu singkat. Master Chief kembali menjadi simbol utama Xbox. Kemudian hadir Gears of War, sebuah game aksi yang memperkenalkan sistem berlindung di balik tembok atau cover system yang kemudian ditiru oleh banyak game lain. Visualnya yang realistis membuat para pemain terpukau. Microsoft juga menghadirkan seri Forza Motorsport yang menjadi pesaing utama Gran Turismo milik PlayStation. Tidak hanya itu. Berbagai pengembang pihak ketiga juga mulai memberikan dukungan penuh kepada Xbox 360. Game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, Mass Effect, The Elder Scrolls, hingga BioShock menjadi bagian dari perpustakaan game yang luar biasa. Untuk pertama kalinya sejak Xbox lahir, Microsoft benar-benar mampu menyaingi Sony. Persaingan antara Xbox 360 dan PlayStation 3 menjadi salah satu rivalitas terbesar dalam sejarah industri video game. Setiap peluncuran game baru selalu dibandingkan. Setiap fitur baru langsung menjadi bahan diskusi. Komunitas gamer di seluruh dunia terbagi menjadi dua kubu besar. Sebagian memilih Xbox. Sebagian lagi tetap setia kepada PlayStation. Persaingan tersebut justru mendorong inovasi yang semakin cepat. Namun di balik kesuksesan itu, Microsoft menghadapi masalah yang sangat serius. Banyak Xbox 360 mengalami kerusakan perangkat keras yang dikenal sebagai Red Ring of Death. 3 lampu merah yang menyala di bagian depan konsol menjadi mimpi buruk bagi jutaan pemilik Xbox. Masalah tersebut disebabkan oleh panas berlebih yang merusak komponen internal. Microsoft menerima kritik keras dari para pemain. Namun perusahaan mengambil keputusan yang patut diapresiasi. Mereka memperpanjang garansi konsol dan menghabiskan lebih dari $1 miliar untuk memperbaiki unit-unit yang rusak.
Langkah itu memang sangat mahal, tetapi berhasil mempertahankan kepercayaan komunitas Xbox. Sementara itu, Microsoft kembali mengejutkan dunia pada tahun 2010 dengan memperkenalkan Kinect. Perangkat ini memungkinkan pemain mengendalikan permainan hanya dengan gerakan tubuh tanpa menggunakan controller. Teknologi sensor geraknya dianggap sangat canggih pada masanya. Game seperti Kinect Sports dan Dance Central menjadi hiburan keluarga yang sangat populer. Dalam beberapa bulan pertama, Kinect bahkan mencetak rekor sebagai perangkat elektronik konsumen dengan penjualan tercepat di dunia. Menjelang akhir siklus hidupnya, Xbox 360 telah terjual lebih dari 84 juta unit di seluruh dunia. Pencapaian tersebut menjadikannya konsol Xbox paling sukses sepanjang sejarah. Microsoft berhasil membuktikan bahwa mereka bukan lagi pendatang baru. Xbox kini telah menjadi salah satu dari 3 kekuatan utama industri video game bersama PlayStation dan Nintendo. Namun dunia teknologi terus berubah. Memasuki dekade 2010-an, persaingan memasuki babak baru. Era digital berkembang semakin cepat. Layanan streaming mulai bermunculan. Cara orang membeli game ikut berubah. Microsoft harus kembali beradaptasi. Mereka akan menghadapi tantangan terbesar sejak Xbox pertama lahir, sekaligus memperkenalkan visi baru yang tidak hanya berfokus pada konsol, tetapi juga masa depan seluruh industri game. Xbox di era modern, Game Pass, dan warisannya mengubah industri 4. Memasuki tahun 2013, Microsoft berada di titik yang sangat menentukan. Kesuksesan Xbox 360 membuat ekspektasi terhadap penerusnya begitu tinggi. Para gamer berharap Microsoft kembali menghadirkan inovasi yang mampu mengalahkan PlayStation. Namun kenyataan tidak berjalan sesuai harapan. Microsoft memperkenalkan Xbox One dengan visi menjadikan konsol sebagai pusat hiburan rumah. Selain bermain game, Xbox One dirancang untuk menonton televisi, film, musik, hingga berbagai aplikasi multimedia. Sayangnya, fokus tersebut justru memicu kritik. Banyak gamer merasa Microsoft terlalu menekankan fitur hiburan dibandingkan permainan. Ditambah lagi dengan rencana awal mengenai pembatasan game bekas dan keharusan koneksi internet dalam kondisi tertentu, reaksi komunitas menjadi sangat negatif. Sony memanfaatkan situasi itu dengan sangat baik melalui PlayStation 4 yang lebih sederhana, lebih murah, dan berfokus pada pengalaman bermain game. Akibatnya, Xbox One memulai perjalanannya dengan langkah yang berat. Namun Microsoft tidak tinggal diam. Mereka mendengarkan kritik dari para pemain dan mulai mengubah strategi secara perlahan. Berbagai kebijakan yang menuai kontroversi dibatalkan, pembaruan sistem terus dilakukan, dan perusahaan kembali menempatkan gamer sebagai prioritas utama. Di tengah perubahan tersebut, muncul sosok yang kemudian menjadi wajah baru Xbox. Namanya adalah Phil Spencer. Di bawah kepemimpinannya, filosofi Xbox berubah secara drastis. Phil Spencer percaya bahwa masa depan industri game bukan hanya tentang menjual konsol terbanyak, tetapi memberikan kebebasan kepada pemain untuk menikmati game di mana saja. Pemikiran itu melahirkan salah satu inovasi terbesar dalam sejarah Xbox. Xbox Game Pass. Ketika layanan ini diperkenalkan pada tahun 2017, banyak orang belum memahami potensinya. Konsepnya sederhana. Dengan membayar biaya langganan bulanan, pemain mendapatkan akses ke ratusan game tanpa harus membeli satu persatu. Model ini sering dibandingkan dengan layanan streaming film, tetapi diterapkan pada dunia video game. Awalnya, banyak yang meragukan keberhasilannya. Namun seiring waktu, Game Pass berkembang menjadi salah satu layanan gaming paling populer di dunia. Microsoft bahkan mengambil langkah yang sangat berani dengan merilis game buatan studio internal mereka langsung ke Game Pass pada hari pertama peluncuran.
Keputusan tersebut mengubah cara banyak orang menikmati video game. Microsoft juga mulai melakukan investasi besar-besaran. Mereka mengakuisisi berbagai studio terkenal untuk memperkuat jajaran game eksklusif Xbox. Salah satu langkah terbesar terjadi ketika Microsoft membeli Mojang, studio pembuat Minecraft. Game yang awalnya merupakan proyek independen itu kini menjadi salah satu permainan terlaris sepanjang sejarah. Tidak berhenti di situ. Microsoft kemudian mengakuisisi Bethesda Softworks, rumah bagi seri legendaris seperti The Elder Scrolls, Fallout, dan Doom. Langkah tersebut mengejutkan industri karena nilainya mencapai miliaran dolar. Beberapa tahun kemudian, Microsoft kembali mencatat sejarah dengan mengakuisisi Activision Blizzard, perusahaan di balik Call of Duty, Diablo, Warcraft, dan Overwatch. Akuisisi ini menjadi salah satu transaksi terbesar dalam sejarah industri hiburan. Sementara itu, pada tahun 2020 Microsoft meluncurkan generasi terbaru, yaitu Xbox Series X dan Xbox Series S. Xbox Series X hadir sebagai salah satu konsol paling bertenaga yang pernah dibuat. Dengan penyimpanan SSD super cepat, teknologi ray tracing, dan kemampuan menjalankan game hingga resolusi 4K dengan frame rate tinggi, pengalaman bermain menjadi semakin mulus. Di sisi lain, Xbox Series S menawarkan harga yang lebih terjangkau sehingga lebih banyak orang dapat menikmati game generasi terbaru. Namun keunggulan terbesar Xbox modern bukan hanya perangkat kerasnya. Microsoft mulai membangun sebuah ekosistem. Kini pemain dapat memainkan game Xbox melalui konsol, komputer Windows, layanan cloud gaming, bahkan beberapa perangkat seluler. Batas antara konsol dan komputer perlahan mulai menghilang. Visi yang dahulu hanya berupa mimpi kini mulai menjadi kenyataan. Xbox tidak lagi sekadar sebuah mesin permainan. Ia telah berkembang menjadi sebuah platform yang menghubungkan jutaan pemain di seluruh dunia. Perjalanan Xbox membuktikan bahwa sebuah perusahaan yang awalnya sama sekali tidak memiliki pengalaman di industri game mampu menjadi salah satu pemimpin dunia melalui keberanian mengambil risiko, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar dari kesalahan. Dari ancaman PlayStation yang membuat Microsoft khawatir pada akhir tahun 1990-an, lahirlah sebuah konsol yang kini dikenal oleh jutaan gamer di berbagai negara. Halo memperkenalkan Master Chief sebagai ikon baru. Xbox Live mengubah cara orang bermain secara online. Xbox 360 menghadirkan persaingan yang mendorong inovasi industri. Game Pass mengubah cara orang mengakses game. Dan Xbox Series X membawa teknologi gaming ke level yang semakin tinggi. Warisan Xbox bukan hanya terletak pada jutaan konsol yang telah terjual. Warisan terbesarnya adalah keberanian untuk menantang kemapanan dan terus mencari cara baru agar semakin banyak orang dapat menikmati dunia video game. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang kisah lahirnya Xbox, dari sebuah proyek kecil di Microsoft hingga menjadi salah satu nama terbesar dalam sejarah industri game. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya tentang sejarah teknologi, konsol game, dan tokoh-tokoh yang mengubah dunia. Sampai jumpa di video berikutnya, karena masih banyak sejarah luar biasa yang menunggu untuk kita ungkap bersama.